Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Dari Masjid ke Masjid. Pada kesempatan kali ini kami berada di Masjid Imam Syafi'i yang berada di Jalan AMD Raya 12, depan SMP Negeri 19 Banjarmasin, Komplek Beruntung, Banjarmasin Selatan. Masjid yang berada di kawasan AMD Raya 12, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan ini tergolong bangunan baru. Karena pembangunannya dilakukan pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2013, atau bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1435 Hijriah, dan pada saat itu diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Rudi Arifin. Adapun dana pembangunannya, masjid ini diperoleh dari sumbangan warga, jamaah masjid, dan segenap masyarakat. Meski tergolong baru, jamaah masjid ini selalu rutin menghiasi kegiatan demi kegiatan di masjid ini, baik secara intensif maupun mandiri. Adapun kegiatan yang sering dilaksanakan, diantaranya adalah pengajian ilmiah yang bersumber dari buku-buku sunnah dan disiarkan secara langsung melalui radio dan live streaming YouTube dakwahsunnah.com. Selain itu ada pula pengajian yang diisi ustadz-ustadz dari luar Kalimantan, namun biasanya setiap 3 bulan sekali. Selain kegiatan yang bersifat keagamaan, ada pula kegiatan lainnya yang sifatnya sosial, seperti pembagian sembako, donor darah, pembagian pakaian syar'i, dan semarak ramah dan berkah. Di samping itu, di Masjid Imam Syafi'i juga terdapat Taman Pendidikan Al-Quran yang mengajarkan kepada anak-anak secara gratis dan terbuka untuk umum. Pemirsa Banjar TV, selanjutnya mari kita ikuti liputan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Imam Syafi'i yang berada di Jalan AMD Raya 12, depan SMP Negeri 19 Banjarmasin, Komplek Beruntung, Banjarmasin Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini adalah tempat perantara yang hanya akan sementara, yang akan fana. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itulah sebenar-benar keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya al-maut, mati, itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang mengintai dalam diri manusia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap manusia akan merasakan mati. Setiap yang memiliki jiwa akan merasakan mati. Dan kematian ini tidak lain adalah perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Ini adalah perkara ghaib yang seorang tidak akan mungkin mengetahuinya. Seorang tidak akan berhak mengundurkannya maupun memajukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang suatu ajal, apabila ajal itu datang kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menundanya untuk dia beramal ibadah, dan juga tidak akan dapat seorang itu minta uzur untuk dimajukan pada saat dia sholat. Ini adalah ajal, kematian yang menimpa seseorang. Seorang sahabat Abdullah bin Rawahah, suatu ketika beliau menangis pada saat menuju ke medan jihad. Kemudian keluarganya melihat beliau nangis juga menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah kemudian mengatakan kepada keluarganya, "Sesungguhnya aku menangis bukan berarti aku takut kepada kematian, bukan berarti aku menangis karena berbelas kasihan terhadap kalian, akan tetapi aku menangis karena aku teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa waridha." Dan sungguh tidaklah kalian kecuali dalam keadaan nantinya menjumpai neraka, dalam keadaan nanti akan mendapati neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, sesungguhnya ini adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tersebut Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan mendapatkan neraka tersebut, akan tetapi apakah aku bisa selamat dalam keadaan menjumpai neraka tersebut? Apakah aku bisa melintasi sirat, jalan menuju surga? Apakah aku akan jatuh ke dalam neraka?" Ini adalah sahabat yang mulia, yang padahal Allah Subhanahu wa taala jamin sebagaimana dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radwan, sesungguhnya mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Seorang sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat di sisinya. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki jaminan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka apakah
wanita dengan santai-santai bersukaria di dalam menaungi kehidupan dunia ini tanpa ada mengingat akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, untuk membekali diri kita di dalam akhirat, kehidupan yang abadi, dalam mengarungi kehidupan dunia yang hanya sementara ini, maka para ulama menasihati kita, hendaklah kita berbekal kepada bekal yang utama, yaitu adalah bekal at-taqwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, persiapkanlah kalian dengan bekal. Fa inna khayra zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal tiada lain adalah bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati di dalam ketaatan, ketakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seseorang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah menasihati kita dengan nasihat yang agung, dengan ketakwaan ini, dengan keutamaan takwa ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwalah kalian dimanapun Anda berada. Dengan ketakwaan inilah, jika kita bertakwa, baik itu di masjid yang banyak orang melakukan ibadah, baik itu di rumah yang kita terlalaikan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, akan tetapi kita masih bertakwa kepada Allah. Bahkan di ruangan sendirian kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika ajal menyebut, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Ini adalah sebaik-baik jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, ketakwaan itu adalah jaminan tersendiri baik mengarungi dunia ini, baik itu dalam kebutuhan urusan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh akan mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari yang tiada disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang keluar, kemudahan dalam setiap urusannya, kemudahan. Kesusahan yang dia peroleh akan Allah Subhanahu wa taala berikan ke jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan sesuatu yang luar biasa. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan begitu banyak pahala. Wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhim lahu ajra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus segala dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan amal kebajikannya. Ini adalah ketakwaan yang harus dipegangi oleh setiap muslim untuk mengarungi kehidupan dunia ini hingga kita sukses di akhirat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah yanfa'u wa iyyakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah, azza wa iyyakum. Sahabat Khalifah utama Ali radhiyallahu anhu menasihatkan tentang ketakwaan. Takwaan tiada lain adalah hiya al-khawfu minal jalil. Ketakwaan tiada lain adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ketakwaan tiada lain adalah al-amal. Sungguhnya ketakwaan tiada lain adalah amal perbuatan yang dituntutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan yaitu al-qana'atu minal qalil. Sesungguhnya ketakwaan tiada lain adalah kita bercukupan, kita merasa cukup terhadap kehidupan dunia ini. Kita merasa cukup rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesungguhnya ketakwaan yang lain adalah al-istidad yaumur rahim. Sesungguhnya ketakwaan adalah kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita di yaumul akhir nanti. Apakah kita sudah siap menghadapi yaumul akhir yang begitu panjang, sehingga kita mampu menghadapinya. Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia ini hanya sementara 60 sampai 100 tahun. Padahal kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang panjang, kehidupan alam kubur. Dari kita meninggal sampai kiamat,
kehidupan alam barzakh demikian juga sangat panjang sekali, apalagi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka sudah sepantasnya kita itu adalah mempersiapkan diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah terus senantiasa hingga kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yaqin." Maka sembahlah Tuhan kalian Allah hingga ajal menjemput. Beribadah dan beramal soleh ini adalah suatu pegangan bagi diri kita semua untuk menghadapi akhirat nanti. Bahkan dengan amal soleh, nanti Allah Subhanahu wa taala beri pegangan kehidupan dunia ini dengan pegangan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh dan dia baik laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, maka sungguh akan kami berikan dia kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini adalah amal soleh, amal kebajikan yang menuntun kita sehingga kita bisa mampu meroleh kebajikan di yaumil akhirat nanti. Ikhwani fillah, azina wa iyyakum. Amal soleh ini tiada lain adalah amal soleh yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Amal soleh yang dia maksud tiada lain adalah ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amal, amal yang berkualitas, amal mukhlishina lahuddin, amal yang dia itu ikhlaskan kepada Allah, tidak ada sekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dimaksud tiada lain adalah amal yang sesuai ittiba'us sunnah, ittiba' kepada Nabi, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan amalan yang banyak, akan tetapi amal yang berkualitas. Bagaimana kita mengetahui dengan amal tersebut? Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu tadi menasihatkan bahwasannya seseorang hendaknya dia khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Bagaimana orang bisa takut kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya seorang yang ibadah dari hamba-hambaku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu. Seseorang yang berilmu ini tidak lain mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang besar. Seseorang tidak akan mampu melakukan amal ibadah, amal soleh, kebajikan dengan benar, dengan berkualitas, kecuali dengan berilmu, dengan menuntut ilmu agama ad-din ini. Maka alhamdulillah di masjid ini telah begitu banyak kegiatan-kegiatan majelis taklim, menuntut kegiatan-kegiatan jadwal majelis taklim yang semua kita bisa mengikuti menghadirinya. Ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi seorang yang bisa menghadiri majelis at-ta'lim al-ilmu ad-din ini. Allah Subhanahu wa taala mengangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ikhwani fillah, azani wa iyyakum. Marilah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu inilah sebagai pijakan dasar kita dalam beramal soleh. Dengan ilmu inilah sebagai dasar kita dalam beribadah kepada Allah. Dengan ilmu inilah bagaimana kita bisa dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka selain itu, menuntut ilmu ini tiada lain adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan menuju suatu majelis ilmu, yang menuntut ilmu ad-din ini, yaitu di masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis al-ilmu ad-din ini, agar kejahilan kebodohan yang ada pada diri kita itu akan terhilangkan dan agar kita diberikan ketakwaan dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita semua bahasanya orang-orang yang diberikan ilmu itu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya sebagaimana disebutkan tadi. Ikhwani fillah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agar kita diberikan keistiqomahan dalam ad-din ini. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا تقارب berat mengambil sopnya isi sop-sopnya masih kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Pemirsa Banjar TV, demikian tadi liputan program dari Masjid ke Masjid. Sebuah kegiatan yang dikerjakan bersama Banjar TV dengan tabloid Serambi Ummah Banjarmasin Post Group. Sampai jumpa lagi dalam liputan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.